Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Husnul Khotimah. Saya merupakan salah satu peserta magang Bimba UEO di unit Polis Indah. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas hari keempat. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya selama magang mulai dari hari pertama hingga hari keempat. Pertanyaan pertama, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut anak? Yang telah saya pelajari, motivator biasanya menyapa seperti, "Halo kakak, selamat pagi kakak, selamat siang kakak. Hari ini diantar siapa kakak? Naik apa ke sininya kakak?" Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba? Dari yang saya amati, biasanya motivator memastikan terlebih dahulu anak-anaknya kondusif dan dapat mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu barulah motivator membuka kelas dengan cara mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu sebelum berdoa. Lagu yang biasa dinyanyikan adalah lagu jari jempolnya mana, ting tong, jari jempol dan telunjuk, dan seterusnya hingga selesai. Kemudian motivator membukanya dengan membaca doa. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Setelah saya pelajari, biasanya motivator melakukan pendekatan-pendekatan dialog ringan, salah satunya seperti, "Kakak hari ini makan apa? Kakak sudah minum SU belum? Kakak udah MANDI belum?" Seperti itu, sehingga anak dapat merasakan terlebih dahulu nyaman dan bonding bersama motivatornya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Seperti yang telah saya berikan contoh sebelumnya, biasanya motivator menyapa anak seperti, "Halo, selamat pagi. Hari ini sudah MAKN belum? Hari ini sudah minum SU belum? Diantar oleh siapa tadi? Naik apa?" Motivator biasanya mengulangi hal yang sama untuk semua siswa yang ada di kelas, dan di akhir biasanya motivator melakukan toast atau menyapa dengan say hi atau say. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator yang saya amati biasanya melakukan pemberian apresiasi seperti, "Semangat kakak, ada kesulitan mengerjakan sesuatu, ada yang perlu ibu bantu," atau biasanya jeda 5 menit sekali motivator memberikan apresiasi seperti, "Wah, anak rajin, anak hebat kakak, semangat ya kakak." Pertanyaan ke-6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Kurang lebih setiap 5-7 menit sekali, motivator mengajak anak untuk berdialog ketika anak sedang mengerjakan modul ataupun menggambar ataupun melakukan aktivitas yang lain, dan biasanya itu dilakukan terus berulang sehingga anak tersebut merasa nyaman dan dia termotivasi untuk selalu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh motivator. Pertanyaan 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Berdasarkan hasil pengamatan saya beberapa hari sebelumnya, motivator ketika berada di depan anak ya selalu menunjukkan ekspresi yang bersemangat, antusias, kemudian ramah, dan tentunya selalu sabar dan tidak memarahi anak sekecil apapun rasa marahnya ataupun sebesar apa kesalahan yang anak buat. Selain itu, motivator yang ada di unit saya selalu berpenampilan rapi, kemudian siap, dan sesuai dengan menggunakan seragam sesuai dengan jadwal harinya. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Biasanya motivator menyelingi dengan beberapa kegiatan yang anak suka. Apabila anak lebih menyukai menggambar, biasanya anak diarahkan untuk selalu membawa buku gambar sendiri, atau motivator menyediakan kertas kosong yang nantinya anak tersebut menggambar sesuai dengan imajinasinya di situ. Atau biasanya motivator mengajak anak untuk berdongeng, menceritakan sebuah kisah, atau kadang anaknya yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman atau kesukaannya di rumah. Pertanyaan ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Pertama, jika dilakukan secara berbarengan itu biasanya ada di awal ataupun di akhir ketika akan menutup kegiatan belajar. Biasanya motivator melakukan itu dengan pendekatan sambil bernyanyi seperti SA, 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 sa.
SA, KU, SAKU, dan lain sebagainya. Akan tetapi, selama proses belajar, motivator biasanya menyesuaikan dengan keinginan anak tersebut. Motivator biasanya akan menawarkan kegiatan apa yang akan dilakukan anak atau yang dipilih oleh anak. Contohnya, motivator menawarkan, adik, kakak mau menggambar, mau berhitung, atau mau menulis. Biasanya motivator melakukan pertanyaan kecil terlebih dahulu seperti itu untuk mengetahui hal apa yang anak inginkan. Pertanyaan bagian D, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi yang biasanya ditunjukkan oleh anak-anak adalah sesuai dengan ekspresi yang motivator tunjukkan. Nah, dari yang saya amati, motivator yang ada di unit saya itu menunjukkan ekspresi yang sangat ceria, kemudian membawa energi-energi positif, sehingga anak-anaknya pun termotivasi untuk mengikuti hal yang sama, ikut bersemangat, kemudian menggoyang-goyangkan badan sambil bertepuk tangan. Pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Ya, saya pernah menemukan beberapa kasus yang seperti itu. Ada anak yang mungkin dia sedang sedih, ataupun dia sedang kurang tidur, atau sedang tidak mau belajar. Biasanya ada anak-anak yang menunjukkan ekspresi seperti itu. Hal yang dilakukan motivator biasanya mengajak anak untuk bertepuk tangan kecil, ataupun hanya menggoyang-goyangkan badan walaupun dia tidak ingin ikut bernyanyi. Nah, setelah motivator memastikan anak tersebut ingin mengikuti instruksi motivator, biasanya motivator menyapanya dengan sentuhan kecil agar anak tersebut merasa dianggap bahwa dia ada di situ dan dia juga harus merasakan energi positif yang dirasakan teman-temannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Tentunya anak-anak di sini sangat antusias, mereka senang sekali belajarnya karena diiringi dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Nah, dari pengalaman saya, anak-anak ternyata lebih tertarik ketika ada orang baru. Nah, mereka biasanya menunjukkan perilaku yang lebih aktif dari biasanya karena bertemu dengan orang baru. Ya, contohnya seperti saya di situ sebagai peserta magang, dan anak-anak tuh lebih tertarik untuk mendekati saya, untuk mengajak saya bermain bersama, seperti itu. Pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentunya sebagian besar murid merasa senang dan ingin mengikuti instruksi yang diberikan oleh motivator. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa murid yang mungkin dia merasa kesulitan ataupun dia belum merasakan nyaman di kelas, sehingga dia belum bisa mengikuti pembelajaran, atau bahkan fokusnya mudah terdistraksi sehingga dia lebih tertarik untuk melakukan hal-hal lain. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Dari hasil pengamatan saya, ada beberapa murid yang mungkin merasa kesulitan ataupun merasa kurang mampu mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Salah satu faktornya pernah saya temui, anak tersebut ternyata kurang sehat dan ia merasa badannya tidak nyaman sehingga tidak bisa mengikuti instruksi ataupun kegiatan hingga akhir. Pertanyaan keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Dari yang saya temukan di lapangan, banyak sekali jenis murid dengan karakter-karakter yang berbeda. Pertama, ada murid yang dia cepat tanggap, kemudian lebih mudah menerima informasi dan mengikuti instruksi. Ada juga yang sebaliknya, anak tersebut lambat dan fokusnya mudah terpecah. Ada juga anak yang memang dia belajarnya harus sambil bergerak gitu, dia harus diajak berkomunikasi lebih dalam, kemudian dipancing untuk melakukan dialog-dialog kecil sehingga fokusnya menjadi lebih terarah. Ada juga anak yang berkebutuhan khusus, akan tetapi anak tersebut dapat mengikuti instruksi dan kegiatan dengan sangat baik. Pertanyaan bagian C, pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Selama ini yang saya rasakan, motivator di unit saya selalu memberikan energi positif, mengirimkan energi positifnya kepada kita selaku peserta magang dan anak-anak. Selain itu juga
Suasana kelas yang dibangun selalu ceria, bersemangat, walaupun sudah mendekati jam-jam lelah, seperti setelah zuhur, itu sudah mulai menurun energinya, akan tetapi motivator tetap terus memberikan kegiatan yang selalu menyenangkan untuk anak-anak. Pertanyaan nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama ini, sejauh ini, tidak ada kekerasan ataupun pemaksaan yang dilakukan oleh motivator di unit saya. Semuanya dilakukan atas keinginan anak dan tidak ada ancaman apapun sehingga anak merasa terpaksa ataupun tidak nyaman ketika belajar. Sejauh ini, motivatornya sangat cukup amat baik dan positif. Pertanyaan bagian D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Biasanya motivator membukanya dengan menyanyikan lagu bimba dan memulainya dengan doa. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Biasanya motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan yang menarik seperti diiringi dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Nah, kegiatan inti ini biasanya didominasi oleh kegiatan membaca, tapi diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Contohnya, seperti jika anak tidak ingin membaca di modul, biasanya motivator itu mengeluarkan kertas A, I, U, E, O-nya yang sudah diwarnai. Nah, anak diarahkan untuk menunjuk huruf yang dimaksud. Nah, selain itu juga biasanya motivator memberikan kertas kosong, kemudian dituliskan beberapa huruf menggunakan pensil warna ataupun krayon, dan anaknya diarahkan untuk menjawab. Nah, selain itu juga ada kegiatan lain seperti mewarnai ataupun menggambar dan mendongeng. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Tentunya, kegiatan yang paling sering dilakukan oleh anak adalah kegiatan baca-bacaan, tapi dengan metode yang menyenangkan. Contohnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, anak diarahkan untuk bermain baca-bacaan tetapi dengan cara yang menyenangkan, entah itu menggunakan krayon diwarnai ataupun sambil bernyanyi. Pertanyaan nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Biasanya motivator menutupnya dengan nyanyian seperti selamat siang, selamat siang. Nah, seperti itu contoh lagunya. Kemudian biasanya motivator mengulangi pembelajaran yang tadi dilakukan seperti dengan bernyanyi sambil mengulangi materi. Contohnya seperti kalau kau senang hati MATA mata. Nah, anak di situ dilatih untuk mengulangi materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, anak diarahkan untuk membaca doa sebelum pulang. Pertanyaan nomor 5. Berapa lama durasi kegiatan bimba yang diterapkan oleh motivator? Secara keseluruhan adalah kurang lebih 1 jam ataupun 60 menit. Biasanya di 5 menit awal, motivator membukanya dengan kegiatan 10 menit pembuka, 40 menit inti, dan 10 menit penutup.